tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rana Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Panji Ketawang yang Malang. Dalam seri ke-625 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Nanang sebagai Rakai Warat, Refli Lubis sebagai Rakai Kembar, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sepintas-lintas keadaan asrama pusat pendidikan calon tanda adem ayem saja. Penjagaan pun tidak seberapa ketat. Tapi di mana kira-kira si setan kecil itu disekap? Aku lupa-lupa ingat keadaan ruang-ruang asrama. Setelah sekian lama kita tidak lagi menjadi siswa pendidikan itu, Rakuti. Dinding tinggi yang memagari sekeliling asrama tak pernah sepi dari penjagaan. Iya. Rasanya agak sulit menerobos masuk ke dalam. Iya. Kita bagi tugas saja, Rakuti. Biarlah aku di luar membuat kerusuhan sehingga perhatian mereka teralih.
sedang kau menyusup masuk mencari di mana Panji Ketawang disekap. Bagaimana? Pemikiran yang bagus. Tetapi apakah ini tidak mencelakakan dirimu, Rasmi? Aku memang tidak semahir kau dalam ulah kanuragan, Rakuti. Karena itu akan kugunakan taktik serang dan hilang. Taktik serang dan hilang? Ya, aku datang, mereka menyerang, dan aku menghilang. Mereka kebingungan. Nah, begitu seterusnya sambil menunggu kau menyelesaikan tugasmu di dalam. Bagaimana? Ya. Baiklah. Kalau begitu aku akan bergerak cepat. Supaya kau tidak kehabisan tenaga selama memancing kegaduhan di luar. Dari dataran tanah yang agak tinggi, mereka mengamati dan mengawasi keadaan seputar asrama pendidikan calon tanda. Rasmi mengatur siasat untuk kelancaran jalannya rencana mencari Panji Ketawang, sementara Rakuti menyusup dan mencari Panji di dalam. Sementara itu pula, Rasmi membuat kerusuhan di luar agar seisi penghuni asrama terpancing keluar dan tidak memperhatikan lagi situasi di dalam. Rasmi, saatnya kita bergerak. Jangan membuang-buang waktu lagi. Rakuti, jangan lupa kenakan cadar hitammu. Oh, iya. Ya. Sebelum lewat tengah malam, semuanya harus sudah beres. Aku akan menunggu di luar sambil mempermainkan mereka dari satu tempat ke tempat lain, Rakuti. Baiklah. Semoga berhasil, Rasmi. Ya, semoga berhasil, Rakuti. Keduanya meninggalkan kudanya di bawah sebuah pohon rindang yang tersembunyi. Lalu mereka merayap mendekati asrama pendidikan calon tanda. Kabut tebal Bukit Pangi membantu gerakan mereka yang serba rahasia dan cepat. Angin dingin menebar ke permukaan bumi, sehingga membuat para siswa calon tanda enggan untuk keluar. Rasmi, kita berpisah di sini. Hati-hati, Rakuti. Segalanya ditentukan malam ini. Aku akan merayap di dinding tinggi pagar asrama dan melompat masuk. Jika kau sudah berhasil membuat kegaduhan, Rasmi. Iya. Pertama akan kupancing dulu penjaga pintu gapura itu. Selanjutnya mereka akan berhamburan keluar. Dan saat itu, aku mulai masuk. Iya, tepat sekali, Rakuti. Rakuti, mari kita mulai permainan ini. Hei, siapa kau? Aduh, Kakang. Untung tidak mengenai kepalaku. Wah, ayo kita kejar saja orang itu. Barangkali hanya orang iseng saja. Iseng bagaimana? Iseng atau tidak iseng, kita wajib menanyainya, Kang. Ayo, cepat. Nanti orang itu terlalu jauh. Kau sajalah, Kang. Aku malas. Ngantuk. Awas kau. Akan kulaporkan pada Bapak Brahmana Ratu Kuning. Bisa dipecat kau. Lalu anak istrimu mau makan apa? Makan batu? Itu pasti orang iseng, Kang. Aku males,
Ya sudah. Tidurlah sepuasmu. Aku mau mengejar orang itu. Hai, siapa kau? Jangan lari. Kang, jangan iseng, Kang. Aku lagi mimpi indah. Sudah, kejar saja orang itu. Kang, aku lagi enak tidur ini. Jangan ganggu mimpiku. Sana kejar orang itu. Tidurlah dalam keabadian. Dan bermimpilah selama-lamanya. Kang, kau ngomong apa? Kok suaramu lain? Kakang, aduh. Penjaga goblok. Disuruh tugas malah tidur. Tidurlah selama-lamanya. Adi, orang itu menghilang, Di. Gerakannya begitu cepat, Di. Kau kenapa, Di? Kau mati, Di. Aku harus segera lapor Bapak Brahmana Ratu Kuning. Bapak Brahmana Ratu Kuning. Ada apa? Atur napasmu dan katakan ada apa. Di luar ada penyusup. Ada penyerang gelap. Gerakannya cepat luar biasa. Seorang penjaga tewas, Bapak. Tanpa tahu siapa pembunuhnya. Penyerang gelap. Seorang penjaga tewas. Benar, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Ada berapa orang mereka? Hanya satu, Bapak. Tapi gerakannya bagi siluman. Baru saja saya kejar. Ketika saya kehilangan jejak dan kembali ke pintu gapura, seorang teman penjaga telah tewas. Entah ilmu apa yang digunakan orang itu. Saya heran, betul-betul heran. Adi, mengapa kau tewas dengan begitu mengenaskan? Sudahlah, jangan menangis. Yang mati tidak akan kembali lagi. Biarpun kau menangis sampai habis air matamu. Sudah, relakanlah. Sekarang panggil dan kumpulkan semua siswa ke sini. Baik, Bapak. Saya mohon pamit. Ya. Penjaga yang sedih karena kehilangan seorang sahabatnya itu segera beranjak melaksanakan perintah Bapak Pimpinan Pendidikan Calon Tanda. Sejenak kemudian, berdatangan dan berkumpullah para siswa pendidikan ke ruang pimpinannya. Ada apa, Bapak Brahmana Ratu Kuning? Sepertinya ada sesuatu yang bersifat darurat. Ada apa ini ya? Ada apa ya? Sudah. Coba. Tenang. Sudah, tenang. Coba dengarkan. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
Malam ini kita diganggu oleh seseorang yang belum diketahui jelas jati dirinya. Menurut laporan penjaga kita, orang itu berkemampuan tinggi dan tidak bisa diremehkan. Seorang penjaga kita telah tewas secara menyedihkan. Wah. Berbahaya. Harus kita siasat ini, siasat ya. Nampaknya orang asing itu sengaja mengganggu kita untuk tujuan yang belum lagi jelas buat kita. Bapak Brahmana Ratu Kuning, barangkali saya boleh sedikit bicara. Ya. Ayo, silakan Rakai Warak. Apakah tidak mungkin orang asing pengganggu ini erat hubungannya dengan Panji Ketawang yang sekarang ini kita simpan? Maaf Bapak, bolehkah saya menambahkan? Ya, silakan Rakai Kembar. Selama ini pusat pendidikan calon tanda tidak pernah ada yang mengganggu atau berbuat iseng. Mengapa setelah terjadinya peristiwa kita membawa Panji Ketawang kemari, maka hal seperti ini baru terjadi? Maksud saya, sependapat dengan ucapan Rakai Warak, apakah tidak mungkin pengganggu adalah seseorang yang ada kaitannya dengan Panji Ketawang, Bapak? Apakah kalian akan mengatakan secara tidak langsung bahwa pengganggu iseng itu adalah Rakuti? Tenanglah. Tenang anak-anak, tenang. Coba tenanglah sedikit, ya. Kita tahu bahwa Rakuti adalah punggawa tinggi kerajaan Majapahit yang bersahabat akrab dengan sesama punggawa tinggi, yaitu Rasemi. Nah, tuduhan tanpa bukti yang jelas adalah fitnah. Jangan sampai di pusat pendidikan calon tanda ini gampang terpengaruh oleh fitnah. Coba kalian dengarkan. Kita semua juga tahu kedua punggawa tinggi kerajaan itu telah berjasa besar pada Gusti Prabu Jayanegara dalam hal menumpas dan mematahkan setiap pemberontakan kecil maupun besar. Terakhir mereka berhasil membabat habis pemberontakan Patih Nambi dan Patih Ramapati. Nah, hal inilah yang harus kita pertimbangkan benar-benar sebelum tuduhan dan kecurigaan kita lontarkan. Bagaimana Rakai Warak dan Rakai Kembar? Kalian berdua mewakili teman-teman sesama siswa untuk memecahkan perkara ini. Aduh, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Apalagi? Aduh, di luar tembok asrama ada seseorang mengenakan cadar hitam. Dia membuat kelang kabut penjagaan di pintu barat, Bapak. Pintu barat? Iya. Penjaga pintu selatan melaporkan hal yang sama. Bahkan seorang penjaga tewas. Tetapi, orang bercadar hitam di pintu barat itu sepertinya tidak sengaja membunuh. Dia hanya melukai beberapa orang, kemudian hilang di telan kegelapan malam. Baiklah. Rakai Warak dan Rakai Kembar, pimpin teman-temanmu dan beberapa penjaga untuk keluar mengejar, mengepung dan menangkap perusuh gelap yang bercadar hitam itu. Baik, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Teman-teman, sebagian ikut aku ke pintu barat. Sebagian lagi ikut Rakai Warak ke pintu selatan. Masih harus dibagi lagi. Tenang. Sebagian lagi menuju pintu utara dan sebagian lagi ke pintu timur. Ayo, Rupanya mereka berhasil kukecoh. Sebentar lagi pasti para siswa calon tanda akan lari berhamburan keluar asrama.
Rakuti, lakukanlah tugasmu sebaik-baiknya. Biarlah yang di luar ini bagianku. Akan kubuat mereka kocar kacir dan kalang kabut tidak karuan. Ayolah siswa-siswa calon tanda. Ya, kemarilah, hampiri aku dan kejarlah. Ayo, biar si Rakuti itu bisa bekerja dengan cepat dan tanpa halangan. Rasemi tersenyum sendiri. Dia merasa rencananya akan berhasil sesuai yang diharapkan. Malam semakin pekat dan dingin menebar kemana-mana. Situasi seperti ini membantu gerakan Rasemi untuk memancing para siswa keluar dari asramanya. Kita beralih pada Rakuti yang sudah berhasil masuk ke asrama pusat pendidikan calon tanda. Tanpa halangan yang berarti, Rakuti terus menyelinap dari satu lorong ke lorong yang lain. Satu-satu ruangan dimasukinya. Kosong, tak ada siapa-siapa. Kosong. Tak ada siapa-siapa di ruangan ini. Baik, akan kucoba di ruangan lainnya. Siapa tahu ada seseorang yang bisa kutanyai di mana Panji Ketawang disekap. Dengan merunduk-runduk, Rakuti meneruskan pencariannya dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Dia sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan Panji dan menghabisinya sekaligus, agar Rasemi tidak terlalu lama dan kepayahan menghadapi lawan-lawannya di luar tembok asrama. Hai! Siapa itu? Jawab! Sial, aku tak melihat benda ini. Ayo jawab, siapa di situ? Apa boleh buat? Terpaksa kuhadapi secara terbuka orang ini. Siapa tahu dari mulutnya dapat kukorek di mana Panji Ketawang disekap. Hei, kau! Ayo jawab, siapa kau? Dan mengapa berdiri di tempat yang gelap? Hei, kenapa diam saja? Jangan sampai aku berteriak dan teman-teman berdatangan kemari untuk mencincang tubuhmu. Oh, rupanya kau memakai cadar hitam. Coba buka cadarmu supaya aku mengenalimu. Ayo, buka. Sampai lepas nyawaku dari badanku ini, tidak nantinya akan kubuka cadar ini. Oh, aku seperti pernah kenal suaramu. Bagus. Berarti daya ingatanmu masih kuat. Tapi sebutlah namamu, dan bukalah cadar itu. Apakah kau salah seorang siswa di sini? Iya, aku salah seorang siswa pendidikan calon tanda. Kau sendiri pasti pernah belajar di sini, bukan? Coba, sebutkan namamu, aku pasti kenal. Secepat kilat Rakuti menyerang seorang siswa dengan tombak Padmayoni terhunus. Sang siswa kewalahan menghadapi serangan tiba-tiba dan cepat itu. Dia mencoba berkelit kiri dan kanan. Rupanya siswa pendidikan itu pun tidak bisa dianggap remeh. Kibasan dan serangan baliknya cukup mematikan langkah dan jurus-jurus Rakuti. Tetapi Rakuti bukanlah Rakuti. Jika perlawanan seperti itu tak bisa dipatahkannya.
Rupanya boleh juga permainanmu, kawan. Aku semakin yakin. Kau pastilah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Menyerang dengan cepat siswa pendidikan calon tanda itu dengan tombak Padmayoni terpun. Sang siswa kewalahan menerima serangan mendadak dan tiba-tiba itu. Dia mencoba berkelit ke kiri dan kanan. Rupanya siswa pendidikan calon tanda ini tak boleh dianggap remeh. Gibasan dan serangan baliknya cukup mematikan langkah dan jurus-jurus Rakuti. Tetapi Rakuti bukanlah Rakuti. Jika perlawanan seperti itu tak bisa dipatahkan. Rupanya boleh juga gaya permainanmu. Tapi jangan harap kali ini kau masih bisa bernafas. Aku semakin yakin. Kau adalah... Rakuti sekarang tidak memberikan kesempatan lagi. Ia rangsak lawannya habis-habisan. Serangan Rakuti mengarah pada titik-titik kematian lawannya. Dia tak ingin permainan itu berlangsung lama, mengingat Rasemi tengah menunggunya di luar. Oleh karena itu, pada saat lawannya lengah dan belum lagi kembali pada posisi kuda-kudanya, Rakuti langsung menghambur. Ampun. Kau kira aku orang yang suka mengampuni? Benar. Tolonglah saya. Jangan bunuh saya. Jangan, Tuan. Orang tua saya menyekolahkan saya di sini dengan harapan kelak saya menjadi pamong praja. Apa urusanku dengan cita-cita orang tuamu? Sungguh, ampunilah saya. Jangan bunuh saya. Baik. Kau akan kuampuni. Asal saja katakan di mana Panji Ketawang disekap. Katakan! Apa, Tuan? Siapa? Di mana Panji Ketawang disekap? Goblok! Aduh, ampun, Tuan. Ampun. Mau lagi? Tidak. Jangan. Ampun, tobat, Biung. Aduh. Masih juga tutup mulut. Masih saja kau tak mau mengatakan di mana Panji Ketawang disimpan. Saya tidak tahu, Panji. Aduh, tobat. Aduh, Biung. Saya sungguh-sungguh tidak tahu siapa Panji Ketawang dan di mana disekapnya, Tuan. Sungguh. Kau hanya
mempersulit pekerjaanku. Kalau sekali ini kau tidak juga mau menjawab jujur dan benar, rasakan sendiri akibatnya. Tuan, saya harus menjawab apa, Tuan? Malah ganti tanya. Sungguh, Tuan, saya tidak tahu apa-apa. Kalau saya tahu, mustahil saya tutup mulut disiksa seperti ini, Tuan. Aduh, Pium. Kau tentu tahu Rakai Warak dan Rakai Kembar. Iya, saya kenal. Karena sesama teman pendidikan, Tuan. Nah, dia telah menculik Panji Ketawang dan membawanya ke asrama pendidikan. Di mana sekarang? Saya memang pernah melihat Rakai Warak dan Rakai Kembar membawa seseorang, Tuan. Tetapi saya tidak kenal siapa orang itu. Dan sesudahnya, saya tidak tahu apa-apa lagi, Tuan. Brengsek! Jahanam! Mampus kau! Kuti tersenyum sinis dan dingin. Tubuh siswa pendidikan calon tanda mengejat-ngejat sebentar. Setelah meregang nyawa, tubuh itu diam, tak bergerak untuk selama-lamanya. Lebih baik kau mampus daripada hanya merepotkan pekerjaanku. Kau telah membuang waktuku dengan percuma. Rakai Warak memimpin beberapa siswa calon tanda berikut beberapa prajurit jaga mengejar bayangan hitam yang lompat lincah dari dahan ke dahan tanpa memperdulikan para pengejarnya. Dialah Rasemi yang sedang menyentuh kawanan pengejar agar perhatian mereka teralih dari suasana di dalam asrama. Kurang ajar. Cepat benar larinya. Jangan-jangan dia itu siluman. Ayo kawan-kawan, jangan berhenti mengejar siluman itu. Kejar terus, kejar! Kenapa kau tidak ikut lari mengejar bayang-bayang itu? Aku cukup memberi aba-aba saja, memberi semangat supaya teman-teman mengejarnya dengan lebih berani. Siluman itu memang luar biasa. Siluman. Jadi kau juga beranggapan bahwa yang kita kejar itu adalah siluman? Mustahil kalau manusia. Sebab kalau manusia pasti sudah terkejar oleh kita. Ya, benar juga. Siluman itu tinggi besar dan... Akulah siluman itu. Kalian berdua penjaga-penjaga yang tidak disiplin. Kita lari saja. Ayo kita lari saja. Ya, lebih baik kita lari saja. Kalian berbisik-bisik apa? Tidak, Tuan Siluman. Kami tidak berbisik, Tuan Siluman. Kami hanya...
Seorang penjaga mencoba menghalangi langkah Rakuti. Dengan cekatan, penjaga itu melemparkan tombaknya. Namun Rakuti menangkisnya dengan tombak Patmayoni. Serta merta terjadi lagi pertarungan tak seimbang. Sang penjaga merasa tak mungkin menandingi lawannya. Maka dia mencoba lari ke lorong yang belum dijamah Rakuti. Tapi langkah penjaga itu terhenti. Manakala dirasakannya kaki-kakinya kaku dan sulit digerakkan. Ternyata tombak Patmayoni telah menembus kedua betis penjaga itu. Ampun, sakit sekali. Kau telah bersikap kurang bersahabat denganku. Tadi ketika aku melangkah, tiba-tiba saja kau bokong aku dengan lemparan tombakmu. Nah, sekarang rasakanlah akibatnya. Ampun Tuan, jangan bunuh saya. Sungguh Tuan, saya hanya menjalankan tugas penjagaan. Saya tidak bermaksud membunuh Tuan. Aku juga tidak bermaksud membunuhmu. Benarkah Tuan? Tuan tidak akan membunuh saya? Iya. Asal kau bisa mengatakan di mana Panji Ketawang disimpan. Siapa Tuan? Panji Ketawang! Iya, aduh. Cepat katakan di mana Panji Ketawang disimpan. Tapi Tuhan akan mengampuni jiwa saya kalau saya katakan di mana. Panji Ketawang disekap. Akan kubebaskan jiwamu. Begitu aku tahu yang kau katakan itu benar. Baiklah Tuan. Tuan, tinggal melanjutkan lorong ini ke sana dan Tuan akan sampai pada ruang sebelah kiri. Disitulah Panji Ketawang disekap. Aduh. Kau tidak main-main. Sungguh Tuan, saya mengatakan yang sebenarnya. Bagus. Tapi aku belum yakin benar atas ucapanmu. Maka sebaiknya kau ikut aku. Rakuti langsung menyeret penjaga lorong dengan seenaknya, menyusuri jalan yang diucapkan penjaga itu. Darah berceceran dari luka kaki si penjaga yang tertembus tombak Patmayoni. Tombak itu masih dibiarkan tertancap, sehingga si penjaga terus merintih-rintih kesakitan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ruangan inikah yang kau maksudkan? Iya, benar Tuan. Benar ini. Pintu ini dikunci. Mana kuncinya? Kunci? Kunci? Iya. Saya tidak. Mana kuncinya? Iya. Itu tergantung di atas Tuan. Di atas pintu itu Tuan. Kau jangan sekali-sekali berbuat bodoh. Bukankah kau ingin keselamatan nyawamu? Iya, benar Tuan. Itu Tuan kuncinya yang tergantung di dinding atas pintu. Sungguh Tuan. Kalau benar ini kuncinya, dan jika betul Panji Ketawang yang ada di sekap di dalam, kau boleh bebas penjaga. Bebas keluar. Dan lari dari hadapanku. Tapi bagaimana bisa lari Tuan? Kaki saya masih terpasung oleh tombak Tuan yang menembus betis saya. Nanti ku bantu membebaskan diri. Sekarang akan kubuka dulu pintu ini. Kau sabarlah sebentar.
Panji? Panji Ketawang! Panji Ketawang! Penjaga. Mengapa gelap sekali ruangan ini? Mereka sengaja tidak memberikan penerangan lampu, Tuan. Panji! Panji Ketawang! Panji! Penjaga. Ya, Tuan. Kalau aku masuk ke ruangan gelap ini, apakah benar Panji ada di dalam? Ada. Benar dia ada di dalam, Tuan. Saya berani bersumpah. Panji! Panji Ketawang! Apakah kau ada di dalam? Jawablah, Panji! Ayo! Jawablah! Siapakah yang memanggil namaku? Tuan mendengar sendiri. Itulah suara Panji Ketawang. Sekarang bebaskanlah saya, Tuan. Bebaskan saya. Panji Ketawang, jawablah yang benar. Apakah engkau yang ada di dalam itu? Ya, saya Panji Ketawang. Tuan, mengapa masih ragu? Itu suara Panji Ketawang. Saya tidak berbohong, Tuan. Tapi suaranya lain. Apakah ia mengalami siksaan? Iya, benar, Tuan. Panji Ketawang disiksa ketika ditanya apakah benar ucapannya yang pernah dikatakannya tempo hari. Ucapan apa? Mengapa harus disiksa supaya mengaku? Pentingkah ucapannya itu untuk diketahui? Yang saya dengar, dia katanya pernah mendengar bahwa Rakuti berniat menjadi Raja Majapahit. Jadi begitu. Berarti kau sendiri juga tahu bahwa Rakuti ingin menjadi Raja Majapahit. Tuan, saya mendengarnya ketika mereka menyiksa Panji Ketawang, Tuan. Tapi apa hubungannya, Tuan? Saya mohon, Tuan, lepaskan saya. Cabutlah tombak Tuan yang menembus betis saya ini. Baik. Akan segera kubebaskan. Kuharap kau bisa sedikit menahan rasa sakit. Ketika tombak itu kucabut dari kakimu. Tapi, pelan-pelan saja, Tuan. Nah, bersiaplah. Akan kucabut dari kakimu. Sakit sekali bukan? Sekarang akan kubantu kau menghilangkan rasa sakit. Sementara itu, di luar dinding-dinding asrama pendidikan calon tanda, nampak Rasmi tengah dikeroyok beberapa pengejar yang lain. Rasmi tahu bahwa dirinya tak mungkin bisa bertahan lebih lama, apalagi memimpin para pengejar itu adalah Rakai Kembar. Namun demikian, Rasmi tetap memberi perlawanan sambil sesekali melihat situasi untuk dapat lolos dari kepungan kecil itu. Ayo! Jangan beri kesempatan dia lolos. Urut sejepit awan. Rasmi terus didesak oleh para siswa pendidikan calon tanda dan beberapa prajurit jaga. Pengalaman Rasmi dari sekian puluh kali bertempur menumpas pemberontakan sangat membantu gerakannya.
meski kepingan mereka sangat rapat dan sulit untuk membebaskan diri. Rakai Kembar memimpin teman-temannya mengepung Rasemi dengan semangat tinggi. Para siswa dan beberapa prajurit jaga meningkatkan serangannya tanpa memberi sedikit pun keleluasaan bagi Rasemi untuk menarik nafas. Nah, apakah Rasemi dapat lolos dari kepungan rapat Rakai Kembar? Dan bagaimanakah nasib Rakuti yang sedang menyusup ke dalam asrama? Lalu apakah pada akhirnya Panji Ketawang tewas dibunuh oleh Rakuti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.